Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati. Saya adalah dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Wates. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu unsurnya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu BK Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Wates. Pada sistem pembelajaran ini saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat menguasai dan juga mengaplikasikan BK Berkebutuhan Khusus. Cakupan materi yang dipelajari dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah hakikat bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, konsep dasar BK Berkebutuhan Khusus. Yang ketiga, prinsip pokok perkembangan ABK, layanan ABK dan pendidikan ABK. Yang keempat, deteksi dini dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah identifikasi dan asesmen ABK, kemudian pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, perspektif anak berkelainan, dampak kelainan, dan penyesuaian sosial anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah gangguan belajar dan kemampuan intelektual, kemudian gangguan perilaku, kemudian gangguan fisik dan ganda, dan yang terakhir adalah konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah berkebutuhan khusus ini adalah mahasiswa dapat menguasai, mengaplikasikan. Untuk model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menggunakan blended learning, yaitu offline dan juga online. Untuk model online menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan juga Google Classroom. Walaupun model pembelajarannya ini menggunakan blended learning, tetapi diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif di dalam perkuliahan. Untuk penilaian pada mata kuliah ini dinilai berdasarkan partisipasi dan kehadiran, yaitu bernilai 10%. Kemudian untuk tugas berbobot 30%, untuk UTS berbobot 20%, dan untuk UAS adalah 40%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, small group discussion, presentasi, dan role play and simulation. Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat membuat RPL, rencana pelaksanaan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian mempraktekannya secara mandiri.
Setelah ini akan saya tampilkan praktek mengajar di kelas sinkronus via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk perkuliahan pada hari ini. Demi kelancaran perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sesuai dengan RPS yang telah saya berikan kepada teman-teman di awal perkuliahan, untuk hari ini kita masuk pada CPMK yang kelima, yaitu identifikasi ABK dan juga asesmen ABK. Di minggu yang sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang deteksi dini ya dan klasifikasi ABK. Masih ingat mengenai deteksi dini dan juga klasifikasi ABK? Apa itu deteksi dini? Karena ini akan ada hubungannya dengan identifikasi ABK dan juga asesmen ABK. Ketika seseorang, khususnya calon guru, teman-teman di sini kan calon guru ya, ataupun nanti teman-teman sebagai calon orang tua, untuk mengetahui, mendeteksi secara dini, mengidentifikasi apakah anak saya ataukah apakah murid saya ini mengalami kebutuhan khusus atau tidak, ini sangat diperlukan. Baik, kita akan melihat ya tentang identifikasi. Kemarin kan kita sudah deteksi dini ya, kita bisa dari perkembangan, dari pertumbuhannya. Nah, dari identifikasi, kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih identifikasi? Mungkin sering ya dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling pun ketika seorang guru PK atau konselor itu memberikan layanan bimbingan dan konseling, harusnya diidentifikasi dulu masalahnya apa, penyebabnya apa. Identifikasi apa? Tahu nggak? Oke, Untuk mengetahui atau menemukan titik itu, Bu. Oke, untuk mengetahui, menemukan secara kasar gitu ya, Bu ya, secara karena kan secara kasat mata kita bisa melihat begitu ya dari tentunya hal ini bisa kita lihat juga dari tahapan perkembangan karena kan teman-teman juga sudah mendapatkan periode perkembangan di mana di situ ada tugas-tugas perkembangan. Hal tersebut bisa dijadikan landasan untuk mengidentifikasi apakah anak tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, di sini sudah saya sampaikan identifikasi ABK. Identifikasi ini merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Jadi sebelum adanya asesmen, ini akan dilakukan identifikasi. Identifikasi itu apa sih? Di sini saya sampaikan bahwa identifikasi adalah kegiatan menemukan, menemukenali, mengenal, atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan apakah mempunyai kelainan atau masalah atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi di dalam identifikasi ini kita akan menemukan apakah ada sesuatu yang berbeda dari anak tersebut yang dapat diidentifikasi bahwa anak tersebut mengalami atau termasuk anak dengan berkebutuhan khusus. Teman-teman juga kemarin sudah belajar ya mengenai anak berkebutuhan khusus itu ada yang disability, ada impairment, ada juga handicap. Nah, di situ kita akan menemukan nih apa sih misalnya anak tersebut usia 3 tahun harusnya dia sudah bisa berbicara misalnya, atau harusnya dia sudah bisa merangkai beberapa kata menjadi kalimat, kok ini dia baru mengoceh. Nah, ini bisa jadi awal nih, tanda-tanda kita menemukan nih, ada yang berbeda dari anak tersebut, adakah masalah atau tidak. Nah, setelah nanti diidentifikasi, karena memang kemampuan kita terbatas di situ, kita akan kemudian lanjutkan kepada proses asesmen. Nah, asesmen ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memang khusus atau orang ahli. Kalau
kita sebagai orang tua, calon orang tua, sebagai guru, kita bisanya masih mengidentifikasi adakah masalah, adakah kelainan yang terjadi pada anak tersebut dan teridentifikasi menjadi anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai alat identifikasi, ada informasi riwayat perkembangan anak, informasi data orang tua anak atau wali, kemudian informasi profil kelainan anak. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membandingkan posisi anak ini di usia berapa, kemudian seharusnya sudah mencapai tugas perkembangannya seperti apa, kemudian yang belum dia capai apa. Ini bisa menjadi referensi anak tersebut mengalami masalah atau tidak. Nah, sesuai dengan judulnya atau materi kita hari ini, tadi kita sudah membahas mengenai identifikasi, kita akan lanjutkan pada asesmen ABK. Asesmen tentunya bukan hal baru ya, bagi teman-teman sudah sering mendengar, bahkan teman-teman saya rasa juga sudah pernah melakukan asesmen dalam bimbingan dan konseling, terutama di dalam asesmen non-tes, wawancara, diskusi dokumentasi, observasi, atau yang lainnya. Sudah pernah melakukan asesmen ya? Sudah pernah belum? Ya. Oke. Sudah, Bu. Ya, kita akan melihat di sini apa asesmen itu. Tadi kan kita sudah memahami tentang identifikasi ya, bahwa identifikasi itu kan bukan secara kasar anak tersebut mengalami masalah atau kelainan atau tidak, tapi harus juga dilengkapi dengan asesmen supaya meyakinkan anak ini tergolong anak khusus atau tidak. Nah, di sini asesmen ABK ini dilakukan untuk menentukan diagnosis dari gangguan ya, dari kelainan yang dialami oleh seseorang. Menurut Lerner tahun 1988, asesmen ini didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan keadaan anak yang bersangkutan. Jadi informasi tersebut setelah dikumpulkan akan menjadi pertimbangan nih, anak ini baiknya diapain, mau dilakukan treatment apa. Misalnya anak tadi dia itu setelah di assessment ternyata bukan tergolong anak berkebutuhan khusus, tetapi hanya dia itu stimulasi kurang yang diberikan oleh orang tua itu sangat minim sekali, sangat tidak ada sekali komunikasi. Misalnya tadi ya dia belum bisa berbicara tadi misalnya, itu akan menjadi bahan keputusan. Oh, setelah ini akan lebih intenskan untuk berkomunikasi dengan anak, atau lebih sering untuk diajak berbaur dengan orang lain, atau yang sebagainya. Atau kalau anak itu teridentifikasi memang mengalami kebutuhan khusus, oh ternyata dia belum bisa bicara karena dia itu ini tergolong yang IQ-nya rendah. Itu kan juga akan berdampak nantinya pada anak. Langkah selanjutnya mau diapain nih? Apakah dia itu mau tetap disekolahkan di sini atau mau dipindah? Nanti akan tentu kalau tetap disekolahkan di negeri misalnya akan ada plus minusnya, di inklusi pun akan plus minusnya. Tetapi tentunya keputusan yang akan diambil itu akan yang paling bisa membantu perkembangan dari si anak supaya anak itu bisa meningkatkan potensinya, bisa memperlihatkan, menunjukkan potensi yang dia miliki. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Lanjut, tujuan utama dari suatu asesmen dalam pendidikan adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dalam pembuatan keputusan dalam rangka pemilihan tujuan dan sasaran pembelajaran, strategi pembelajaran, dan program penempatan yang tepat. Di sini supaya tepat dia akan sekolah di mana, dia pembelajaran seperti apa, gurunya juga yang kayak gimana, supaya tadi anak itu bisa mengikuti, bahkan bisa mengimbangi
bisa meningkatkan potensi yang dia miliki. Karena bukan sesuatu yang patut kita remehkan, bahwa di tempat yang baik ya orang juga akan memperoleh sesuatu yang baik. Kalau orang itu sudah di tempat yang kurang bagus, tentu dia juga akan mendapatkan hal-hal yang kurang bagus. Gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman ini bergaul kan juga memilih tempat mana yang akan dijadikan sasarannya, yang seperti apa teman yang dipilih, strateginya supaya bisa bergaul dengan baik, tetapi masih bisa menjadi diri sendiri. Itu kan kita harus bisa menempatkan diri. Oke. Data minimal yang diperlukan di dalam asesmen ini ada identitas anak, namanya, rumahnya di mana, umurnya, orang tuanya, ini latar belakang pendidikan orang tua juga bisa digunakan, karakteristik kemampuan dan ketidakmampuan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosio, emosional, dan perilaku adaptif. Teman-teman sudah belajar mengenai perkembangan anak remaja ya, di situ sudah teman-teman sudah tahu tahap ciri-ciri anak usia sekolah, anak usia berapa tahun itu kan ada ya. Tugas perkembangannya apa saja, apakah sudah dilampaui atau belum oleh anak tersebut. Jadi misalnya usia 6 tahun harusnya dia sudah bisa memahami kalimat, sudah bisa menyusun beberapa kata menjadi kalimat yang berarti, bisa memahami perintah, bisa melakukan perintah yang diberikan. Tapi kok usia segini kok belum ada? Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian riwayat perkembangan anak, riwayat kesehatannya, riwayat pendidikan, perilaku khas anak. Riwayat kesehatan karena tadi ya tidak dipungkiri bahwa apa yang terjadi ketika anak itu di dalam kandungan, ketika anak itu pada saat dilahirkan, sudah dilahirkan itu akan menjadi penyebab atau faktor yang menentukan anak itu mengalami kebutuhan khusus atau tidak. Teman-teman kemarin juga sudah mengetahui bahwa penyebab anak ABK itu bisa prenatal atau pasca natal. Itu bisa melihat di situ terjadi apa nih. Oh, ketika dia dilahirkan dia pakai vakum nih atau menggunakan alat bantu vakum misalnya. Karena alat bantu vakum itu kan kepalanya keluarkannya dengan alat. Oh, apakah mungkin ini anak ini slow learner karena dulu ada benturan yang terjadi di otaknya atau gimana, itu kan ada. Kemudian pola hubungan anak dengan lingkungan, bagaimana anak tersebut dengan lingkungan, apakah anak itu bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, kemudian apakah anak itu sering diajak interaksi dengan orang lain, karena kan ada juga anak yang mengalami kebutuhan khusus yang tunalaras itu, teman-teman pasti nanti akan belajar di pertemuan kita selanjutnya. Tunalaras itu kan susah memahami aturan, susah untuk bergaul dengan orang lain. Nah, itu bisa jadi ketika pola hubungan anak dengan lingkungan itu tidak baik, ya teridentifikasi anak ini mengalami tunalaras. Kemudian kebutuhan anak dan layanan yang diperlukan. Setelah kita mengetahui tadi riwayat perkembangannya, kemampuan karakteristiknya, kebutuhan anak ini ternyata dia butuh untuk pembelajaran yang berbasis audio, bukan hanya yang berbasis video. Nah, ini harus diberikan supaya anak bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru atau di sekolah. Baik, di sini sampai juga kita di slide terakhir tentang tadi identifikasi, kemudian kita sudah sampai ke assessment. Untuk assessment, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Baik, kalau saya mau bertanya. silakan, siapa namanya? Ani Hayatus. Iya, Mbak Ani. Mana ini wajahnya? Oh, sebentar. Ya. Silakan Mbak Ani. Ya, saya mau tanya. Apa yang membedakan asesmen ABK dengan
asesmen BK yang normal di sekolah-sekolah gitu. Oke. Ada yang ingin Makasih. menjawab? Baik. Apa perbedaan asesmen ABK dengan asesmen yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya atau anak-anak normal pada umumnya? Yang pertama tentunya yang menjadi pembeda adalah objeknya yang kita asesmen. Dia adalah anak berkebutuhan khusus. Dia mengalami kelainan, mengalami permasalahan. Kalau alatnya sih ya kita juga harus menyesuaikan dengan si anak. Misalnya kalau anak tersebut mengalami keterbatasan dalam komunikasi, kalau kita pakai asesmen yang wawancara atau asesmen non tesnya yang menggunakan instrumen wawancara, tentunya kan itu tidak bijaksana ya, karena anaknya kan mengalami keterbatasan dalam komunikasi. Kalau wawancara pun kita tidak akan menghasilkan apa-apa, kita bisa menggunakan alat bantu yang lainnya. Misalnya dari tadi dokumentasi kan bisa dari riwayat perkembangan kesehatan anak, riwayat pendidikannya, dan yang lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Ani yang membedakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Zuyina. Ya Bu, saya mau tanya bagaimana jika asesmen itu khususnya yang di sekolah anak berkebutuhan khusus itu apabila si guru BK-nya itu tidak melakukan asesmennya itu sesuai dengan indikator dari asesmen itu sendiri. Mungkin apa yang akan bisa terjadi gitu Bu? Oke, baik. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan dari Mbak Zuyina. Bagaimana jika asesmen yang dilakukan oleh guru BK itu tidak sesuai ya, tidak bisa mencari kebutuhan dari si anak. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya ya Ibu. Akan berpengaruh terhadap hasilnya dan akan berpengaruh terhadap treatment yang akan diberikan atau layanan yang akan diberikan atau pendidikan atau program yang akan diberikan kepada anak, Mbak. Ketika sudah salah hasil asesmen, maka akan bermasalah bagi si anak. Anak tidak akan bisa diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ketika layanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, tentunya tidak akan berdampak pada anak tersebut atau malah akan berdampak buruk bagi si anak karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja kalau di dalam konseling pun ya Mbak, ketika kita melakukan assessment, kemudian assessment itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak, ya layanan yang kita berikan itu misalnya menggunakan pendekatan behavioral misalnya. Padahal anak ini butuhnya bukan pakai behavioral, pakai cognitive behavioral therapy. Nah, itu kan kita dalam membantu masalahnya tidak akan bisa teratasi dengan baik begitu. Itu Mbak Zuina secara umum seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, silakan teman-teman akses atau join ke menti.com ya. Kodenya 77445881. Nanti kita akan di situ akan melihat ke tadi teman-teman itu sudah mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik apa yang saya sampaikan atau belum. Sudah bisa belum? Oh, sebentar. Bentar ya. Saya stop share dulu ya. Sudah ditulis kodenya? Belum. Belum. Ya. Kode apa ya Bu? Menti.com. Masuk ke menti.com, kodenya 77445881. Nanti di situ ada pertanyaan. Silakan teman-teman jawab sesuai pemahaman teman-teman. Tidak harus sama dengan yang saya paparkan, tapi yang penting
mengakomodasi pemahaman teman-teman mengenai pertanyaan di situ. Sebentar ya. (12) 14 pemain, baru 14, 16. Bu, saya bingung. Apa? Kenapa bingung? Saya nggak tahu harus pencet yang mana, Bu. Yang lain bisa toh? Punya saya nggak bisa ya, Bu. Lo nggak bisa? Oke, ini sudah ada 25 pemain. Oke. Kita belum? Ya, apa yang dimaksud dengan identifikasi? Di sini ada yang menyebutkan bantuan kepada seseorang, ada yang menyebutkan... Ibu, saya belum selesai menjawab, udah habis waktunya. Ya, memang dibatasi waktu ini. Makanya kan tadi kan saya mengatakan nggak harus panjang-panjang, singkat aja sesuai ini. Oke, nggak apa-apa. Baik, sudah lumayan ya. Identifikasi, tapi di sini baru 3 ya udah. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Tadi sudah saya sampaikan mengenai identifikasi dan asesmen. Terima kasih kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Selamat siang, selamat nanti melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.